Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tidak bisa berkutik lagi dikarenakan Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan sendiri ke Polda Metro Jaya terkait daripada fitnahan ijazah palsu yang menimpa dirinya. Tentu saja hal ini orang-orang seperti Amin Rais, Roy Suryo, kemudian Egy Sujana yang kuat-kuat mengenai ijazah palsu tidak berkutik karena Pak Jokowi langsung yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan inilah beritanya. Kuasa hukumnya. Dan hari ini, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya berikut ini. Ya, baru saja kita lihat bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh tim kuasa hukum tiba di Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum sudah melakukan pertemuan secara tertutup beberapa waktu lalu untuk menyiapkan sejumlah bukti-bukti sebelum akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini melaporkan sejumlah pihak. Siapa saja detailnya yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini, nanti kita akan dengarkan tentu saja keterangan yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedianya memang seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masuk melalui pintu yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya di depan kantor SPKT, begitu ya, di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Tapi kemudian ada perubahan sedikit. Tadi kita lihat baru saja Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tiba, namun kemudian bergeser untuk ke pintu lain, begitu ya, untuk melaporkan. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Telah bergabung bersama kami, sudah ada mantan Menpora, ada Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Mas Roy. Selamat pagi, Mas Roy. Yo, selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Mas Roy, Anda sudah mendengar informasi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ya. Saya sudah mendengar tadi, jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat
live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adisti. Oke, kalau dari rekan-rekan media sih teman-teman wartawan belum ada nih siapa saja yang kemudian dilaporkan atau menjadi terlapor. Tapi apakah sudah ada masuk ke telinga Anda begitu Anda dan kawan-kawan atau juga masuk ke dalam nama yang dilaporkan begitu, Mas Roy? Iya, terus terang kalau nama yang dilaporkan saya belum dengar langsung ya. Tapi kan kemarin dari kuasa hukumnya itu kan sempat disebut ya nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Bahkan pada laporan yang lain saya dengar ada beberapa nama yang lain, termasuk juga ada Pak Amin Rais, ada juga Gus Nur, ada juga Bambang Tri yang lain. Lucu ya, padahal Gus Nur dan itu kan baru saja bebas. Kemudian Bambang Tri juga malah belum keluar PB-nya, pembebasan bersyaratnya. Tapi siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran ya gitu. Bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya, jangan kemudian takut terhadap fakta-fakta itu. Itu Mbak Adisti. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan ya. Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah gedung juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya, dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi. Oke, kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini? Sejauh ini, Mas Roy. Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer asli ya. Bukti primer itu bukti beneran yang saya pegang sendiri, yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu ya, itu skripsinya palsu kayak gitu ya, itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu ya, maka pasti ijazahnya palsu ya. Kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan ya, dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya gitu, dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengesahan, nama dosen pembimbing yang salah ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Oke, disampaikan ke persidangan begitu. Ya. Itu artinya Anda lebih memilih untuk masuk ke ranah hukum, jalur hukum, dibandingkan kemudian soal potensi islah di sana, permintaan maaf di sana. Anda lebih memilih untuk nantinya ketika memang ini berlanjut ke adu bukti, adu data ke persidangan. Gini. Ya bagus kalau ada
permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu Prof. Wening Udasworo dan juga Wakil Rektor Dr. Aris Jito adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli. Saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV itu adalah primary evidence ya, bukti primer. Dan kepada semua termasuk kuasa hukumnya belum tentu mereka pernah lihat apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rismon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Itu Mbak Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Suryo, Roy Suryo telah bergabung bersama kami dan nanti saja kita akan lihat bagaimana. Baik, terima kasih untuk Kompas TV. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Saudara, informasi lainnya soal perkembangan dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan tim kuasa hukum terkait dengan dugaan. Saudara, setelah sekian lama diam dengan tudingan sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo lama-lama akhirnya gerah juga. Jokowi bersiap mengambil langkah menyerang balik dengan membawa kasus tudingan ijazah palsu ini ke jalur hukum bagi pihak-pihak yang memfitnah dan mencemarkan namanya. Langkah Jokowi ini pun sepertinya tak main-main karena dirinya sudah melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya mempersiapkan bukti-bukti untuk menangkis tudingan tentang ijazahnya yang palsu. Kegaduhan soal ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya sudah mencuat sejak 2019 lalu. Namun baru kali ini sepertinya Jokowi mengambil langkah serius dengan rencananya melaporkan pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baiknya. Dan sejauh ini menurut tim kuasa hukum Jokowi, ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait tuduhan ijazah palsu. Siapa sajakah 4 orang itu? Nanti dulu saudara, karena belum mau di-spill oleh tim kuasa hukum Jokowi. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Di saat sosok yang mau dilaporkan Jokowi masih tanda tanya, ternyata ada 4 orang mantan Menpora Rory Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh sejumlah relawan pada 23 April kemarin. Nah pertanyaannya, apakah 4 orang ini adalah orang yang sama dengan yang akan dilaporkan Jokowi? Pada Kamis kemarin, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai tim advokat publik Defender melaporkan mantan Menpora Roy Suryo ke Baris Krim Polri. Roy Suryo dipolisikan karena diduga membuat gaduh terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak hanya Roy Suryo saja saudara, 2 orang lainnya yakni pria berinisial RS dan Dr. T juga dilaporkan ke Baris Krim. Roy Suryo pun tak gentar dengan pelaporan ini. Roy mengaku siap membuktikan ucapannya karena menurut Roy banyak kejanggalan pada ijazah Jokowi. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Kalau ada ijazah yang selama ini diperiksa oleh saya, diperiksa oleh Dr. Rismon, diperiksa juga Dr. Tifa, itu adalah ijazah yang disebar oleh kader partai. Kalau itu dikatakan kemudian bukan itu, ya udah, nanti mana ijazah aslinya? Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan
yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. 1000% siap ya gitu. Jadi nggak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan. Meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya legal standingnya apa? Salah satu alasan yang membuat Roy Suryo meragukan keaslian ijazah Jokowi adalah dari hasil meneliti skripsi milik Jokowi. Menurut Roy, skripsi yang jadi syarat kelulusan Jokowi ini dinilai banyak kejanggalan. Sama seperti ijazah Jokowi, Roy pun meyakini jika skripsi milik Jokowi juga dinilai hasil rekayasa. Sudah pegang yang disebut skripsi yang milik Jokowi yang disimpan secara resmi di Universitas Gadjah Mada, dan saya mendapatkannya pun secara resmi dari UGM pada saat penamaan tanggal 15 April yang lalu. Dari skripsi yang kemudian sudah banyak sekali keanehan yang saya paparkan, misalnya apa? Huruf-hurufnya adalah Times New Roman, nama dosen pengujinya Profesor Ahmad itu tidak sama ya, itu U, harusnya U tapi tertulis O. Itu kalau nanti timbul ijazah, aneh gitu loh. Karena kalau lihat skripsi yang saya periksa asli itu, kata skripsinya asli tapi palsu itu ya, karena banyak sekali keanehan itu, nggak mungkin seharusnya Universitas Gadjah Mada itu menerbitkan ijazah. Mantan Menpora Roy Suryo selama ini memang sering vokal dengan yang bersinggungan pada Jokowi. Sebelumnya pada tahun 2022, Roy Suryo pernah terlibat kasus penghinaan terhadap Jokowi dalam meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Gara-gara ini Roy pun divonis hukuman penjara selama 9 bulan. Dan pada kali ini Roy Suryo kembali bersinggungan dengan Jokowi dengan mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Kali ini ia yakin dengan apa yang diucapkan karena memiliki sejumlah bukti. Tak hanya ijazah S1 Jokowi yang gaduh, ijazah SMA milik Jokowi pun kini juga tengah dipersoalkan keasliannya. Sidang perkaranya masih berlangsung di Solo. Tapi yang jadi sorotan, di saat sidang gugatan ijazah masih bergulir, ternyata salah satu penggugat yang bernama Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Pelapornya adalah seorang pengacara bernama Asri Purwanti yang menyoroti kejanggalan perolehan gelar sarjana hukum Zainal Mustafa dari Universitas Surakarta. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu dengan mencantumkan nomor induk mahasiswa lain saat kuliah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Saya akan mengundurkan diri dari tim Ibu UGM ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara yang masuk dalam tim tolak ijazah palsu, usaha gak punya malu atau tipu UGM. Tim pengacara ini menggugat Jokowi atas dugaan ijazah palsu pada 14 April lalu ke Pengadilan Negeri Solo. Selain berprofesi sebagai advokat, Zainal Mustafa pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2024 untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Laporan pemalsuan dokumen ini sebenarnya telah diajukan sejak 2023, namun tertunda karena Zainal sedang proses mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tak hanya Zainal Mustafa, penggugat ijazah Jokowi yang berujung berurusan dengan hukum, sebelumnya pada 2022, Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja pernah menggugat ijazah SD sampai SMA milik Jokowi. Bambang dan Sugi kemudian divonis 6 tahun penjara karena menyebarkan ujaran kebencian soal berita bohong ijazah palsu Presiden Jokowi hingga menimbulkan keonaran. Sementara itu terkait langkah hukum yang akan diambil oleh Presiden ke-7 RI Jokowi terkait tudingan ijazah palsu, politisi Partai Demokrat yang sekaligus alumni UGM, Andi Arief merasa tidak perlu adanya laporan yang dilayangkan soal ijazah palsu Joko Widodo. Menurutnya, masalah percaya atau tidak percaya pada ijazah Jokowi adalah hak masing-masing orang. Jadi menurut saya tidak perlulah kalau Pak Jokowi akan melaporkan orang-orang yang tidak percaya pada ijazahnya. Karena ini masalah akan selesai oleh waktu nantinya. Ada jalan tengah sebetulnya, tidak perlu ke pengadilan. Jadi Pak Jokowi tunjukkan saja ke pihak UGM untuk
Seperti juga waktu mendaftarkan ke KPU kan itu juga dikonfirmasi ke pihak UGM gitu. Saya kira ini tergantung Pak Jokowi untuk menyelesaikannya. Kegaduhan soal keaslian ijazah Jokowi bukan sekali ini saja terjadi. Sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, topik mengenai ijazah Jokowi terus berhembus kencang. Peneliti politik Brain menilai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang terus bergulir saat ini sudah tidak relevan. Menurutnya, isu ijazah Jokowi lebih latar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasikannya. Tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Ketika negara lain sudah membicarakan hal yang sifatnya maju dan inovasi, kita masih meributkan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Saya pikir salah satunya ini lebih pada motivasi politik ya, daripada upaya untuk klarifikasi secara hukum ya. Karena isu ini kan selalu muncul manakala Pak Jokowi cukup masih berkuasa kan. Artinya jika itu masih berlangsung hingga saat ini, berarti ada motif politik tertentu yang melatar belakangi ini. Polemik tudingan soal dugaan ijazah palsu Jokowi di UGM seolah tak pernah usai, selalu digulirkan oleh sejumlah pihak. Apalagi Jokowi kini mengambil langkah untuk melawan balik. Padahal seperti kata pengamat politik, isu ini sudah tak relevan apalagi Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Jadi apakah benar isu ijazah Jokowi yang kembali digulirkan lebih kental dengan muatan politis?